Klein memandang cairan gelatin biru tua, sulit untuk menggambarkannya apakah itu sejenis gel atau secangkir cairan. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, apakah saya harus meminumnya begitu saja? Apakah tidak perlu persiapan lain? Seperti ritual, mantra, atau doa? Old Neil mengakui dengan singkat sebelum berkata, persiapan. Tentu ada, siapkan secangkir anggur intis Aurmir, lalu hisaplah cerutu Desibai, kemudian bersiul dengan nada santai, dan menari tarian kerajaan dengan ceria. Kamu dapat melakukan tap dance jika kamu menginginkannya, dan yang terakhir, mainkan satu putaran kartu Gwen. Ketika dia melihat ekspresi Klein menjadi tercengang, Old Neil tertawa dan menyimpulkan apa yang baru saja dia katakan. Hanya jika kamu merasa gugup. Kamu cukup lucu kan? Ujung-ujung mulut Klein bergerak-gerak ketika dia menahan keinginan untuk menarik senjatanya. Dia menurunkan tongkatnya dan mengulurkan tangan kanannya. Seolah-olah dia memegang sesuatu yang berat, dia mengangkat cangkir buram. Bau ramuan itu samar dan tampaknya sangat halus. Nak, jangan ragu. Semakin kamu ragu, semakin gugup dan takut dirimu. Itu hanya akan mempengaruhi penyerapan ramuan setelahnya, kata Old Neil dengan punggung menghadap Klein. Seolah-olah dia mengatakannya dengan santai. Tidak diketahui kapan dia telah berada di dekat wastafel di dekatnya. Dia menyalakan keran dan mencuci tangannya. Klein mengangguk dalam diam dan mengambil napas dalam-dalam. Sama seperti ketika dia kembali menjadi anak kecil, dia mencubit hidungnya dan meminumnya layaknya obat. Dia memindahkan cangkir buram ke mulutnya dan memiringkan kepalanya, meminumnya dengan tegukan. Perasaan dingin dan halus dengan cepat mengisi rongga mulutnya. Kemudian mengalir melalui kerongkongan dan ke perutnya. Cairan lengket, biru tua tampak tumbuh tentakel tipis dan panjang, membawa stimulasi dan kedinginan ke setiap sel dalam tubuh Klein. Dia tidak bisa menahan goncangan saat visinya dengan cepat menjadi kabur. Semua warna tampak jenuh, merah lebih merah, biru lebih biru, dan hitam lebih hitam. Warna-warna yang kaya berpadu seperti lukisan impresionis. Klein pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Itu mengingatkannya ketika dia ditanyai oleh spirit medium, Dali. Pada saat itu, penglihatannya menjadi kabur dan meskipun pikirannya terasa ringan, itu terasa jelas. Dia merasa seperti sampah yang mengambang di laut. Perlahan, sekelilingnya menjadi jelas. Semua warna kembali ke aslinya seperti kabut keabu-abuan dan buram terpancar. Di sekelilingnya ada tubuh-tubuh yang sulit ia gambarkan. Ada benda transparan yang sepertinya tidak ada. Jauh di lubuk hati, ada kelompok cahaya bersih dengan warna berbeda. Cahaya itu tampaknya memiliki kehidupan atau mengandung pengetahuan yang sangat besar. Ini sedikit mirip dengan apa yang aku lihat selama ritual peningkatan keberuntungan. Ketika Klein secara naluriah melihat ke bawah, dia menyadari bahwa dia masih berdiri di tempat aslinya, dengan tubuh mengejang. Tiba-tiba, dia kembali ke kenyataan, menyebabkan kesadarannya tenggelam dan menyatu dengannya. Boom! Kabut dengan cepat menghilang diikuti warna-warna kembali ke kondisi normal. Lingkaran pelangi yang terang dan jernih, serta benda-benda yang tidak nyata langsung menghilang. Kondisi di ruang alkimia kembali normal, tetapi Klein merasakan kepalanya seperti membengkak. Dia merasa seperti ditarik keluar. Apapun yang dilihatnya memiliki bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Telinganya dipenuhi oleh gumaman halus. Hornachis Phlegrea, Hornachis Phlegrea, Hornachis Phlegrea. Klein merasakan sakit menusuk di dahinya, ketika dia dengan cepat memiliki pemikiran untuk memberontak demi melampiaskan rasa ketidaknyamanan dalam dirinya. Dia mengerutkan kening dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Apakah penglihatanmu bermasalah? Apakah kamu juga mendengar hal-hal yang tidak biasa kamu dengar? Kata Old Neil di sampingnya dengan senyum halus. Ya, Tuan Neil, apa yang harus saya lakukan? Klein mentolerir rasa maniak yang intens dan bertanya. Old Neil terkekeh. Ini adalah bocoran energi dari ramuan, kamu belum memiliki sarana untuk mengendalikannya. Baiklah, lakukan seperti yang kukatakan. Pikirkan sebuah objek di pikiranmu, sesuatu yang umum, kemudian wujudkan. Itu sederhana dan mudah. Klein dengan cepat fokus ketika membayangkan topi-topnya yang terbelah dua yang ditenun dari sutra hitam. Dia mengingat perasaan itu ketika dia menyentuhnya dan bentuknya yang tepat. Arahkan semua fokusmu padanya. Terus ulangi itu sembari membentuk garis besarnya. Apakah itu terasa sedikit lebih baik? Suara Old Neil menembus ke dalam benaknya seperti lagu yang tenang. Klein mengalihkan fokusnya sedikit demi sedikit ke topi-top yang dibayangkannya. Dia merasa gumaman mereda menjadi bisikan halus sebelum akhirnya menghilang. Proyeksi-proyeksi yang dilihatnya juga tak lagi bertumpuk satu sama lain dan juga buram. Jauh lebih baik, kata Klein setelah menenangkan pikirannya dari emosi yang kacau dan mengembuskan napasnya.
Dia menatap tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada sesuatu yang abnormal telah terjadi. Dia menggerakkan anggota tubuhnya dan dengan setengah khawatir dan ragu, kemudian bertanya. Apakah aku berhasil? Apakah aku sekarang dianggap sebagai seorang sir? Old Nail mengeluarkan piring merkuri seperti cermin dan mendorongnya ke depannya. Lihatlah matamu. Klein memusatkan pandangannya dan melihat bahwa dia mengenakan topi hitam. Outline-nya menonjol dan fitur wajahnya tampak normal. Selain wajahnya tertutup keringat, dia tidak tampak berbeda. Dia mengikuti instruksi Old Nail dan dengan hati-hati menatap matanya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa mata coklatnya telah cukup dalam. Itu begitu mendalam sehingga seperti malam yang gelap gulita. Rasanya begitu dalam sehingga bisa menyerap jiwa orang lain. Biasanya, pupil berwarna coklat tua muda dikenali sebagai hitam. Tanpa melihat dengan sangat hati-hati, bahkan Klein sendiri tidak akan menyadarinya. Ini adalah manifestasi fisik dari kekuatan ramuan. Ketika kamu belajar kogitasi dan cara mengendalikan kekuatanmu, matamu akan kembali normal. Old Nail tersenyum ketika dia mengulurkan tangan kanannya. Selamat, Beyonder baru kita, Sir kita. Terima kasih. Klein mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Tuan Nail, kapan aku bisa belajar kogitasi? Kamu bisa mempelajarinya sekarang. Langkah awal kogitasi relatif sederhana. Terlebih lagi bagi seorang Beyonders, kata Old Nail sambil tersenyum. Baru saja, menciptakan sebuah objek di dalam pikiran untuk mengalihkan perhatianmu dan mengubah rembesan energi di dalamnya, sebenarnya adalah langkah pertama menuju kogitasi. Coba lakukan lagi. Klein memejamkan mata dan sekali lagi, pikirannya menggambarkan topi atasnya yang terbelah dua. Konsentrasinya tampaknya lebih mudah terfokus daripada sebelumnya. Segera, pikiran acak yang muncul dengan cepat kemudian lenyap, meninggalkan garis besar topi itu. Biarkan otakmu agak kosong, lalu tukarkan objek yang kamu bayangkan, tukarkan objek itu dengan sesuatu yang tidak ada di dunia ini, bayangkan objek yang kamu imajinasikan sepenuhnya keluar dari tipisnya udara. Kamu harus mengikuti aturan ini. Hanya dengan melakukannya, kamu dapat memasuki kogitasi, hanya dengan ini, kamu dapat melampaui konsep, aku yang tak terbatas akan menjadi satu dengan alam semesta, juga memberimu kemampuan untuk melihat dan memahami kebenaran. Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang hanya dirimu sendiri yang bisa mengerti. Dalam bidang studi mistisisme, ini disebut pengalaman mistis, kata Old Nail menggunakan nada menenangkan. Kamu hanya perlu mendengarkan uraian yang akan aku bahas nanti. Yang paling penting adalah memasuki kondisi kogitasi. Sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Bayangkan sesuatu yang benar-benar muncul dari tipisnya udara. Akankah hal-hal dari bumi juga termasuk? Klein berusaha menggunakan rudal antar benua yang bersahaja yang ia lihat di televisi. Dia mencoba menukar topi bagian atasnya dengan misil panjang dan tebal ini. Namun, terlepas dari bagaimana dia menyusun atau membayangkannya, dia akhirnya hanya terfokus pada perhatiannya. Sepertinya itu tidak akan berhasil. Klein tidak punya pilihan selain membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia mencoba menyusun bola cahaya dan beberapa benda serupa, kemudian mengumpulkan mereka. Bola-bola cahaya saling menumpuk. Rasanya seperti objek fantasi. Pikiran Klein secara bertahap berubah menjadi halus dan mengambang. Tubuh dan pikirannya menjadi tenang. Benda-benda yang sepertinya tidak nyata, kabut dengan kelompok cahaya yang terang, dan warna-warna kompleks muncul sekali lagi. Mereka melayang di langit dalam jangkauan yang dekat. Dia memperluas kerohaniannya satu demi satu saat dia menatap mereka dengan tenang. Dia merasakannya dan meraihnya. Bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari seorang sir, kamu memasuki kogitasi dengan sangat lancar. Kamu hanya sedikit lebih buruk daripada diriku kala itu, ya. Sedikit, kata Old Nail sambil tertawa kecil. Kalau begitu, aku akan mulai mengajarimu kemampuan yang paling umum, paling mudah untuk dipahami, dan paling berguna di masa depan dalam mistisisme, yaitu Spirit Vision. Dia mematikan lampu gas satu demi satu, tetapi membuka pintu ke ruang alkimia. Itu membuat tempat di mana Klein berada menjadi gelap, tetapi tidak sampai kesulitan untuk melihat siluet benda. Baiklah, dalam kondisimu saat ini, angkat tangan dan letakkan di depan matamu. Jari telunjukmu harus saling berhadapan, tetapi jari-jari itu tidak sampai saling bersentuhan. Buka matamu dan biarkan tetap terbuka sampai kamu terbiasa dengan kegelapan. Klein menyelesaikan setiap langkah sesuai dengan deskripsi Old Nail. Dia melihat bayangan jari-jarinya dan benda-benda di sekitarnya. Sebenarnya, kamu harus berbaring agar tubuhmu benar-benar rileks. Tetapi karena efek kogitasimu tidak buruk, mari kita lanjutkan. Old Nail tertawa. Fokuskan pandanganmu pada titik di belakang tanganmu, ingat, bagian belakang.
Kemudian, gerakkan jarimu perlahan dan pertahankan pose yang sama tanpa menyentuhnya. Juga, jangan menarik mereka dari pandanganmu. Klein dengan tenang mendengarkannya dan mengarahkan pandangannya ke tempat kosong di belakang telapak tangannya. Dia kemudian perlahan-lahan menggerakkan jari telunjuknya dalam visinya. Sekali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba, Klein melihat warna merah menyala di antara jari-jarinya. Dia mengeluarkan suara. Kamu melihat warna. Tepat sekali. Itulah langkah awal menuju Spirit Vision. Warna yang kamu lihat adalah auramu, kata Old Nail dengan tertawa kecil. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan beberapa kali lagi. Setelah menstabilkannya, cobalah memandang di tempat lain. Aku juga akan mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan kepadamu makna yang berbeda dari setiap warna yang berbeda. Baiklah. Klein menggerakkan jari-jarinya bola-balik, sementara visinya dilatih pada aura merah menyala. Old Nail berpikir sejenak sebelum berkata, sederhananya, cara utama mistisisme adalah dengan membagi bagian-bagian non-fisik manusia menjadi 4 tingkatan. Pada intinya adalah tubuh roh, yang juga merupakan spiritualitas dasar setiap orang. Ada aliran pemikiran yang percaya bahwa semua makhluk biologis memiliki kerohanian dan memiliki tubuh roh. Aku tidak yakin tentang hal lain, tetapi untuk Mystery Prayers, tujuan kogitasi dan metodenya adalah untuk meningkatkan kekuatan kita agar terarah pada tubuh roh. Di luar tubuh roh adalah proyeksi astral. Ini adalah sarana bagi tubuh roh untuk berkomunikasi dengan dunia roh dan kosmos. Itu dianggap sebagai manifestasi eksternal dari tubuh roh. Selain itu juga akan langsung terkait dengan ambisi pribadimu dan emosi yang sedang kamu alami. Gambaran yang muncul setelah mengonsumsi ramuan adalah adegan astral projection yang kamu lihat ketika mengembara melalui dunia roh. Dunia itu tidak mematuhi hukum dunia fisik. Ini melampaui konsep aku yang tidak terbatas, antara aku dan semesta. Masa lalu, sekarang, dan masa depan mungkin ditumpuk satu sama lain dan itulah yang menjadi sumber ramalan. Di dunia roh, apa yang kamu lihat hanyalah sebuah gambaran, sebuah simbol. Kamu harus menafsirkannya untuk memahami arti sebenarnya. Ramalan dan banyak mantra sihir dilemparkan melalui proyeksi astral. Jangan salah mengartikan hubungan dan perbedaannya dengan tubuh roh. Yang satu hanya sebuah tubuh dan yang lain adalah bentuk roh. Klein terus melihat aura di antara ujung jarinya dan membuat kesimpulan sederhana. Lebih jauh lagi adalah tubuh hati dan pikiran. Dari titik ini, ia akan bergabung dengan tubuh fisik. Ini melibatkan otakmu dan merupakan manifestasi keseluruhan dari kemampuan inferensialmu, kemampuan analitismu, kemampuan pengamatanmu, dan kemampuan identifikasimu. Beberapa ramuan akan meningkatkan hal-hal ini. Cukup banyak mantra sihir yang dapat menargetkannya juga. Old Nail menjelaskan dengan sangat terperinci, lapisan terluar adalah tubuh eter. Ini adalah manifestasi dari energi vital dan bentuk fisikmu. Warna aura yang kamu lihat adalah fenomena eksternal dari tubuh etermu. Dengan kata lain, selain dari tubuh spiritual, ada hantu, dan sosok-sosok yang dapat kamu lihat langsung dengan spirit vision, itu mungkin juga termasuk keberadaan tertentu yang tidak boleh dilihat, kamu juga dapat melihat tubuh eter orang lain atau aura mereka. Dari ketebalan, kecerahan, dan warnanya, kamu dapat menentukan kondisi kesehatan dan emosi mereka. Ketika visi rohmu meningkat dan kamu menangkap lebih banyak pengetahuan mistisisme, kamu akan dapat menemukan lebih banyak detail, kamu bahkan dapat menerka umur orang lain. Ngomong-ngomong, keadaan emosional yang kusebutkan juga akan terwujud karena proyeksi astralmu. Ketika kamu naik lebih tinggi dalam urutan ramuanmu, visi rohmu akan mencapai tahap yang relatif tinggi. Kamu bahkan dapat melihat proyeksi astral orang lain. Dengan begitu, kamu akan belajar lebih banyak hal. Ini adalah level yang hanya bisa dicapai oleh Seer dan Mystery Prayers. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa bentuk terkuat dari visi roh memungkinkan seseorang untuk melihat sesuatu di tempat manapun, termasuk masa lalu dan masa depan. Namun, aku skeptis tentang hal itu. Kedengarannya cukup kuat, Klein hampir berbalik bersemangat. Old Nail batuk dan melanjutkan, ayo kembali ke tubuh eter dan warna aura. Anggota tubuh dan bagian lain darimu yang diperlukan dalam bergerak akan tampak merah. Permukaan kepala dan otakmu akan tampak ungu, pori-pori yang mengeluarkan keringat akan tampak oranye. Sistem pencernaan akan tampak kuning. Jantung dan sistem pengaturan lainnya akan tampak hijau. Tenggorokan dan bagian lain dari sistem sarafmu akan tampak biru. Tubuh yang sepenuhnya sehat akan membuat tubuh terbungkus aura berwarna putih, itu adalah simbol kesehatan. Terlalu gelap atau ketebalannya menipis, warnanya akan berubah. Itu menunjukkan bahwa bagian yang diamati dalam kondisi bermasalah. Itu berarti ia dalam keadaan kelelahan ataupun sakit. Selain itu,
Lapisan dalam proyeksi astral mewakili emosi yang ada. Merah berarti gairah dan kegembiraan. Oranye berarti kehangatan dan kepuasan. Kuning berarti kebahagiaan dan ekstroversi. Hijau berarti tenang dan damai. Biru berarti kedinginan dan keheningan yang dipikirkan seseorang. Putih berarti kecerahan, keinginan untuk meningkat. Warna gelap berarti khawatir, sedih, dan diam. Ungu berarti bahwa spiritualitas telah mengambil alih kendali, dingin, dan kerenggangan. Klein diam-diam menghafal informasi itu dan menstabilkan spirit vision pertamanya. Bagus, kamu bisa mencoba melihat benda lain. Old Nail tidak berbicara lebih jauh saat dia mengangguk. Klein perlahan menoleh dan menatap Old Nail. Memang, ia melihat warna berbeda di berbagai bagian tubuhnya. Aura itu tebal dan tipis di tempat yang berbeda. Warna ungu di kepalanya paling cerah dan kemerahan pada anggota tubuhnya relatif gelap, warna putih pada keseluruhan tubuhnya agak pudar juga. Memang, umurnya semakin bertambah. Klein membuat komentar diam-diam untuk dirinya sendiri. Hanya dengan apa yang dilihatnya, dia merasa telah menjadi Beyonder. Aku sekarang seorang Beyonder. Dia mengalihkan pandangannya dan dengan hati-hati mengukur Old Nail ketika tiba-tiba dia melihat sepasang mata yang dingin dan kejam tanpa alis kosong di belakangnya. Mata yang nyaris ilusi ini menatap Old Nail dengan saksama, juga dia. Ini, Klein bergidik ketika dia menyela dan berkata, Anda memiliki sepasang mata di belakang Anda. Old Nail terkejut sebelum dia memaksakan senyum. Abaikan mereka.